السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat At-Tur, surat yang ke-52 ayat 21, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amalan kebaikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang mereka kerjakan. Orang-orang yang beriman yang memiliki anak keturunan yang juga beriman, maka Allah akan iringkan keimanan anak tersebut kepada keimanan kedua orang tuanya, dan Allah tidak akan kurangi pahala dari orang-orang yang beramal, sekalipun pahalanya juga Allah berikan kepada yang lainnya. Nah, maknanya adalah di antara para ulama ada yang menafsirkan bahwasanya ayat ini menjadi ayat yang menasakh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata anhu min amali illa salas." Ketika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah darinya amalannya kecuali 3 amalan. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak saleh yang mendoakannya. Nah, hadis tersebut dihapus oleh ayat ini karena dalam ayat ini mengatakan bahwasanya amalan yang dilakukan oleh anak yang beriman akan Allah iringkan kepada orang tuanya yang beriman pahala dan kebaikannya tanpa mengurangi pahala dari orang yang beramal. Nah, kemudian di ujung ayat, kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap orang terikat dengan apa yang dia usahakan. Dikuatkan dalam surah An-Najm, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan tiadalah bagi manusia itu kecuali apa yang mereka usahakan. Artinya setiap orang terikat dengan apa yang mereka kerjakan. Setiap orang akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, bukan apa yang dikerjakan oleh orang lain. Karena masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan amalan yang kita kerjakan. Amalan orang bukan kita yang mempertanggungjawabkannya. Wa alla taziru waziratun wizra ukhra, dan seseorang yang memikul beban alias dosa, dia tidak akan memikul dosa orang lain. Nah, bagaimana caranya kita memahami bahwasanya seseorang terikat dengan amalannya? Yang beramal adalah anak keturunannya, sementara Allah iringkan pahalanya kepada kedua orang tuanya selama orang tuanya beriman dan anak juga beriman. Nah, karena anak itu Rasulullah menjelaskan merupakan usaha dari orang tua, maka orang tua akan menikmati apa yang dia usahakan di akhirat sesuai dengan surah An-Najm, tiadalah bagi manusia kecuali apa yang mereka usahakan.
Artinya yang akan mereka nikmati di akhirat, apa yang mereka dapatkan di akhirat adalah hasil usaha mereka sendiri, bukan yang lain. Nah, lalu bagaimana? Ya, yang beramal adalah anak-anak mereka, tapi mereka mendapatkan kebaikannya. Nah, padahal mereka bukan yang melakukan amalan tersebut. Nah, maksudnya anak-anak itu adalah hasil usaha dari orang tua, maka orang tua berhak menikmati kebaikan dari usahanya. Nabi SAW mengatakan, Inna atyaba ma'akala rajul min kasbihi, wa inna awladahum min kasbihi. Nah, sesungguhnya yang terbaik yang dimakan oleh seseorang adalah hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya ya anak itu adalah hasil usaha orang tuanya. Nah, maka ketika Nabi mengatakan anak adalah hasil usaha dari orang tua dan seseorang akan menikmati apa yang dia usahakan dan anaknya itu melakukan amal saleh dan dia dapat pahala, maka berdasarkan surat At-Tur ayat 21 Allah iringkan pula pahalanya kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Nah, makanya ada ulama seperti Syekh Al-Albani mengatakan kalau anak yang melakukan amal saleh maka tidak perlu diniatkan kebaikan untuk kedua orang tuanya didapat, karena Allah iringkan secara otomatis jika orang tuanya beriman dan anaknya juga beriman dan imannya dinampakkan dengan amal saleh, Allah berikan pula pahalanya kepada kedua orang tua tanpa mengurangi pahala dari anak yang beramal saleh. Nah, jadi ayat dan hadis itu tidaklah bertentangan. Setiap orang terikat dengan hasil usahanya dan anak itu adalah hasil usaha orang tuanya, maka dia akan nikmati kebaikan dari apa yang dia usahakan. Nah, ini juga dalil dan dorongan bagi kaum muslimin, kaum muslimat untuk menyiapkan generasi atau anak keturunan yang saleh dan salehah, mengajarkan mereka agama supaya nanti mereka beramal saleh yang pahalanya juga mengalir kepada kita. Dikuatkan oleh hadis Nabi di Imam Muslim, doa anak saleh yang mendoakannya. Artinya amalan dari anak saleh itu pun menjadi milik kedua orang tuanya, maka wajar ada sebagian yang berani berfatwa tanpa diniatkan pun amal saleh dari anak, pahalanya juga Allah berikan kepada kedua orang tua, karena anak adalah hasil dari usaha orang tuanya. Nah, di antara kasus yang terjadi adalah seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW dalam hadis Imam An-Nasai dan hadisnya sahih, yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ummi urtulitat, ahzunnu in takallamat tasaddaqat. Allaha ajrun in tasaddaqtu 'alaiha wa li ajrun?" Faqala Nabi SAW, "Na'am, tasaddaq 'alaiha." Ya Rasulullah, ibu saya meninggal secara mendadak. Seandainya meninggalnya tidak mendadak, dia akan bersedekah. Nah, mungkin dia berwasiat akan bersedekah sepertiga hartanya kepada orang-orang miskin atau sejenisnya. Namun berhubung meninggalnya itu mendadak, dia tidak bisa bersedekah. Nah, bagaimana kalau seandainya saya bersedekah atas namanya, dan apakah dia dapat pahala dan saya juga dapat pahala? Nabi SAW mengatakan, ya, engkau dan dia dapat pahala, maka bersedekahlah untuknya. Nah, kenapa Nabi katakan kedua-duanya dapat pahala? Ya, karena anak adalah hasil usaha dari orang tuanya. Sekarang anak bersedekah tanpa dia niatkan untuk orang tuanya pun, maka pahala kebaikan dari amal saleh anak akan didapat oleh orang tuanya sesuai dengan surat At-Tur ayat 21. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana dengan keburukan? Nah, maka keburukan-keburukan yang dilakukan oleh anak, maka orang tua tidak otomatis mendapatkan, kecuali orang tua ikut andil di dalam perbuatan buruk tersebut. Orang tua yang mengajarkannya, orang tua yang menyuruhnya, atau orang tua yang mewasiatkannya. Kalau dia melakukan keburukan berdasarkan hasil pengajaran atau kita menjadi penyebabnya, maka kedua orang tua juga mendapatkan dosa dari apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Namun ketika dosa perbuatan maksiat tersebut tidak pernah diajarkan oleh orang tua dan tidak pernah diridhoi oleh kedua orang tua dan tidak pernah dicontohkan pula oleh kedua orang tuanya, ketika orang tuanya meninggal dunia baru dia melakukan keburukan tersebut, maka kedua orang tuanya tidaklah mendapatkan apa-apa dari perbuatan buruk anak-anaknya. Nah, itu kasih sayang Allah kepada umat Muhammad SAW. Kalau amalan saleh yang diungkapkan dengan
mereka ikuti orang tua mereka dengan keimanan. Iman dalam artian amal saleh. Kalau bukan amal saleh, itu tidak otomatis mengikut dosanya kepada orang tua. Kalau keimanan, Allah berikan pahala kepada orang tua dari anak-anak yang beramal saleh sekalipun tidak diniatkan. Nah, karena anak adalah hasil usaha orang tuanya. Tapi kalau perbuatan buruk, kalau orang tuanya terlibat di sana, menjadi penyebab atau mengajarkan, mencontohkan, semasa hidup dia biarkan saja anak melakukan pelanggaran, sehingga anak memahami kalau itu tidaklah pelanggaran, maka orang tua juga akan mendapatkan dosanya. Tapi kalau perbuatan buruk tersebut orang tua sudah mengajarkan, diharamkan untuk melakukannya, mereka sudah memberikan peringatan keras, bahkan pernah anaknya melanggar, mereka sudah beri hukuman, tapi ketika kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, mereka tetap melakukan keburukan tersebut, kedua orang tua berlepas diri dari perbuatan anak-anaknya. Nah, oleh karena itu syukurilah dengan memperbanyak amal saleh, itu juga bisa bermanfaat bagi kedua orang tua kita, karena kita adalah hasil usaha mereka dan mereka berhak untuk menikmati apa yang mereka usahakan semasa mereka hidup di dunia. Nah, oleh karena itu Nabi katakan, ya engkau dapat pahala, orang tua engkau juga dapat pahala, padahal uang adalah milik dari anaknya. Tetapi berdasarkan surat At-Tur ayat 21, orang tua dari laki-laki tersebut juga Nabi katakan mendapatkan pahala karena anak yang beramal adalah hasil usaha mereka. Mudah-mudahan ini bisa mendorong kita untuk menjadi anak-anak yang saleh. Kita kepada orang tua kita berbakti walaupun sudah meninggal dunia dengan cara memperbanyak amal saleh. Nanti kalau kita juga punya keturunan, kita ajar ya tentang agama, beriman dan beramal salehlah. Kalau kita sudah meninggal dunia, maka kebaikan dari amal saleh anak-anak tersebut juga akan kita dapatkan. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.